Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa barik ala habibina wa safina wa maulana Muhammad. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul dalam acara dialog keagamaan yang dilangsungkan di masjid yang kita cintai, yaitu Jamiatul Khair. Tak lupa kita kirimkan salam kepada manusia yang bergelar Habibullah, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, malam ini saya mencoba mengambil tema masalah kalbu, yaitu ridho. Ridho secara harfiah artinya menerima. Jadi perasaan menerima itu ridho menurut secara harfiah. Secara hakikat itu rasa yang diperoleh oleh kekasih Allah. Maka di sini lain definisinya. Di surat Al-Bayyinah Allah berfirman, radhiyallahu anhu wa radul an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Maka di sini ada satu kaidah. Seseorang tidak akan mencapai ridho jika Allah tidak ridho kepadanya. Jadi ridhonya Allah itu salik, kadim. Ridhonya kita, ridhonya hamba, baru di alam ini. Ada satu kalimat dari Imam Abu Bakar Ar-Razi, yang dengan kalimat itu sebenarnya kita malu membicarakan ridho. Apa kata beliau? Ar-ridho as-surur fil qalbi bimuri kada. Engkau merasa bahagia, engkau merasa senang jika ada takdir yang buruk. Maksudnya kita merasa bahagia, kita merasa senang begitu kalau kita tertimpa musibah. Maka di surat Al-Mumtahanah di ayat terakhirnya Allah bercerita tentang cinta. Orang yang cinta kepada Allah, maka Allah kuatkan ruhnya. Jadi tubuh ini ada tubuh fisik, tubuh zahir yang nampak, tapi di dalamnya ada lagi ruh. Maka di tubuh ini ada jiwa. Tapi di dalam jiwa itu, bukan di situ tumbuh ridho. Jadi sisi yang terdalam dari jiwa itu ada kalbu. Maka disitulah ridho itu tumbuh. Nah, disinilah buah dari keridhoan berefek. Jadi Allah memandang kalbu seseorang itu. Jadi malam ini Allah tidak memandang zahir kita. Allah tidak mengurus songkok kita hitam, pakaian kita, jubah kita, Allah tidak mengurus. Yang Allah urus itu kalbu si hamba. Apakah hambanya kalbunya ikhlas atau tidak ikhlas? Apakah kalbunya sombong atau tidak sombong? Itu yang Allah urus. Jadi ridho itu urusan kalbu, sebagaimana urusan-urusan lainnya. Ketika kita mengatakan wajahku wajah dia, menghadapkan wajahku kepada pencipta alam semesta ini. Jadi tadi kita syarat tubuh kita menghadap mana? Tubuh kita menghadap tembok. Kalau kita di depan Ka'bah, maka tubuh kita menghadap Ka'bah. Tapi apakah Allah ada di Ka'bah? Tentu tidak. Sebab Allah bukan benda. Allah tidak membutuhkan satu tempat. Maka tubuh kita menghadap Ka'bah, kalbu kita menghadap Rabbul Ka'bah yang memuliakan Ka'bah. Jadi ridho itu bukan juga urusan lidah. Ridho itu urusan kalbu. Tapi kalau dia tidak bisa dari kalbu, maka dia bisa diajak dari luar, dari lidah kita. Ucapan-ucapan kita, sikir-sikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya. Jadi
ridho juga berusaha berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita hanya dua. Kalau bukan bahagia susah. Kalau bukan senangnya susah. Begitulah seterusnya. Jadi di tahap kita di mana dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah telah ridho kepada si hamba, salatnya si hamba kusut tidak kusut Allah terima. Sebab yang Allah pandang kalbu seseorang. Maka orang yang ridho dalam taat, dia tidak merasa bangga, tidak merasa hebat. Bagi dia taatnya, ya Rab, kalau salatku untuk mendapatkan ridhomu, tentu tidak mungkin. Karena salatku tidak kusut. Terus bagaimana? Ya Rab, engkau maha tahu isi hatiku. Tolong tumbuhkan ridho dalam kalbuku. Maka ridho itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa yang kita selalu minta. Nashaluka ridhata wal jannah. Jadi ridho itu diminta, Pak. Tidak diminta, tidak dikasih. Kita jangan terlalu merasa bangga seperti orang-orang yang hebat dengan ibadahnya, hebat pengajiannya, salat-salat sunnahnya, tahajudnya, puasanya. Tidak usah saya minta deh, Allah pasti ridho. Hati-hati. Nanti dibisikin sama iblis, dimasukin sama iblis. Baik, kita buat analog. Bapak-bapak punya teman Bapak punya sahabat. Saya ridho, saya terima dia salah saya maafkan. Kita sayang pada anak, kita sayang kepada anak. Anak kita salah, kita marah. Tapi marahnya bukan marah benci, marahnya marah sayang. Jika Allah ridho kepada si hamba, Allah marah, marahnya marah sayang. Jika Allah ridho kepada si hamba, salat si hamba tidak kusut Allah terima. Allah jika ridho kepada si hamba tidak sempurna, Allah yang sempurnakan. Itulah makna dari radhiyallahu anhu wa radul anhu. Jadi pada hakikatnya, ridho itu bermula dari Allah, lalu kemudian bernatijah, berefek kepada sahir seseorang. Ketika kita mengatakan Rabitu billahi rabbi, lalu minta Allahumma nas'aluka ridhatal wal jannah. Ini harus diamalkan pagi, siang, dan petang. Ini orang-orang marifat menganjurkan. Sebab kalau tidak minta ridho, habis kita. Maka ridho itu minta. Itulah doa dari Imam Abu Hasan Sasiria. Ya Allah, berikan aku cinta dan ridhomu. Kalau Allah telah cinta kepada si hamba, Allah marah. Marahnya paling dicubit. Dan cubitnya Allah itu gemas. Kalau makhluk bisa gemas seperti Allah lebih salih, Allah lebih sempurna, Allah lebih dahsyat. Allah lebih dahsyat gemasnya daripada gemasnya seorang ayah kekasih kepada anaknya, teman kepada temannya. Allah jatuh cinta kepada Nabi Adam. Maka dibuatlah skenario Nabi Adam itu salah. Tapi salahnya Nabi Adam itu benar. Seandainya Nabi Adam tidak salah, kita tidak kumpul malam ini. Walaupun kita sedikit. Seandainya Nabi tidak, maka tidak ada dialog yang kita adakan seperti malam ini. Ruh kalbu itu, makanannya itu majelis-majelis seperti gini. Girang, kalbu itu senang. Kalau dia girang, dia bisa bahagia, dia bisa nangis, dia bisa senyum. Tahu-tahu waktunya sudah itu girangnya kalbu. Kalau kita pakai jam-jam di sana itu terasa agak lama. Tapi kalau kita pakai jam kalbu, yang lama terasa sebentar, yang sebentar terasa lama. Itu sebabnya kalau ada riwayat mengatakan Nabi Adam sujud 40 tahun, di riwayat yang 40 hari, itu kita percaya. Ketika Nabi Adam diusir dari surga, dia turun ke bumi, dia sadar, dia sujud. Allah itu sangat girang, sangat senang melihat hambanya sujud, nangis. Maka di beberapa hadis, Rasulullah SAW menyampaikan di hadis qudsi, jika hamba-hambaku tidak merasa berdosa, aku akan datangkan orang-orang pendosa dan minta maaf kepada aku.
Kalau kita ini bapak-bapak merasa suci tiap hari, Allah akan hilangkan kita, Allah ganti, Allah akan datangkan orang-orang pemaksiat, pendosa, lalu minta maaf kepada Allah, manja, nangis. Itu Allah sangat senang. Seperti pernahkah kita melihat anak kita minta maaf, kekasih kepada kekasihnya, pasangan kepada pasangannya. Setelah dia minta maaf, cintanya bertambah. Jadi terkadang orang itu dulu salah baru benar. Maka orang yang taat dalam ridhonya tidak merasa suci, tidak merasa sempurna. Bagi dia, ya Rab, ibadahku ini adalah anugerah darimu. Ridhonya orang yang maksiat cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah kejadian di alam semesta ini, di dunia ini tanpa izin Allah? Ada. Taat terjadi di dunia. Terjadi di dunia kan? Maksiat terjadi di dunia. Tapi yang Allah ridho yang mana? Allah yang ridho, yang taat. Taat yang mana? Maka taat terbagi dua. Ada taat zahir, ada taat batin. Kepala sujud, tapi hati merasa sombong, angkuh, paling hebat, paling sunnah. Masuk nggak? Nggak masuk. Sepanjang kita sujud, kita beribadah kepada Allah, tapi merasa paling sunnah, merasa paling benar. Di samping saja, sedikit di samping saja merasa benar kalau kita di saat kita takbir. Itu Allah sudah tidak terima. Terkadang ada orang masuk pendosa, pemaksiat, masuk di masjid, sujud, menangis, mengakui kesalahannya. Itu Allah lebih terima yang begitu. Sujudnya hamba yang mengaku salah dan menangis, Allah lebih terima daripada kebanggaan orang taat dengan taatnya. Maka taatnya ridho, merasa ibadahnya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika muazzin mengatakan hayya 'alal salah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Ayo salat, tidak ada daya untuk takbir, untuk ruku, untuk sujud kecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ahli marifat, ahli hakikat menjelaskan la haula fil taat wala quwata fil maksiat illa billah. Tidak ada orang kesanggupan untuk taat dan untuk bermaksiat kecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya, ketika engkau taat, kalbumu bagaimana? Setelah engkau maksiat, kalbumu bagaimana? Sebab yang Allah pandang itu kalbu terhadap hambanya. Oleh itu, saudara-saudaraku, bapak-bapak, teman-teman sekalian, kita jangan terlalu bangga dengan ibadah, amalan-amalan yang kita lakukan. Tapi jangan terlalu putus asa dengan maksiat yang pernah kita lakukan. Allah pernah buat kita maksiat agar tidak merasa suci di antara manusia. Kita kalau merasa suci, suatu waktu Allah lemparkan ke dunia hitam. Allah lemparkan ke tempat maksiat. Kalau Allah sayang, Allah tarik. Setelah ditarik, sebentar-sebentar kita nangis, sujud, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat pemaksiat, tidak menghakimi pemaksiat itu. Ya Allah, saya juga pernah bermaksiat. Mungkin saya lebih hina dari itu. Kalau sudah begitu, maka kita sudah bisa masuk ke ranah radiyah mardiyah, yaitu jiwa yang diridhoi. Jiwa yang ridho sumbernya di kalbu. Ketika di hadis Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan rabitu billahi di waktu paginya dan meninggal, terus di petangnya mengatakan lagi rabitu billahi rabbil wafat, maka dia mati syahid. Terus kita tanya, syahid apa itu? Syahid asrahu. Artinya itu syahid menyaksikan. Apa yang dia saksikan? Perbuatan Allah. Dia tahu bahwa itu perbuatan Allah yang
yang masuk yang menjalaninya sehingga dia ridho, maka dia sahid. Untuk itu saudara-saudaraku, bapak-bapak, minta surga itu terlalu biasa. Minta ridho, kalau Allah telah berikan kita kepada ridho, jangankan surga, pemilik surga pun kita akan berjumpa dengannya.